Jumat 22 Oktober 2021. Salam sejahtera bagimu, saudara dan saudariku yang terkasih. Saya ingin mengawali renungan ini dengan sebuah kisah nyata yang dialami oleh saya dan teman-teman dahulu. Suatu waktu, kami pernah berjumpa dengan seorang pastor pertapa, dan kami memutuskan untuk tinggal bersamanya selama beberapa hari. Saat berada di pertapaannya, kami berusaha mengikuti beberapa kegiatannya, dan salah satunya adalah menanam pohon di sekitar kompleks pertapaan. Pada saat sedang menanam, cuaca sangat panas, dan kami berkata kepada pastor itu bahwa pohon yang telah ditanam itu tidak akan bertahan lama karena cuacanya tidak mendukung. Namun pastor itu tetap meminta kami untuk terus menanam. Sesudah semua pohon tertanam, kami disuruh olehnya untuk segera kembali ke pertapaan karena katanya sebentar lagi hujan akan turun. Kami bingung akan perkataannya itu, karena cuaca masih sangat panas. Hujan tidak mungkin akan turun. Meski demikian, kami tetap menuruti perintahnya. Alhasil, tidak berselang lama, saat kami tiba di pertapaan, hujan memang benar turun dengan derasnya. Cuaca yang panas tiba-tiba berubah menjadi sejuk, bahkan dingin. Jujur saja, saat itu kami sungguh diliputi kebingungan karena semua perkataan pastor itu menjadi nyata. Para saudara dan saudariku yang terkasih, entah disadari atau tidak, kita, manusia ini, sebenarnya telah diberi kemampuan oleh Allah untuk bisa menilai tanda-tanda alam. Hal ini telah ditegaskan oleh Yesus sendiri dalam Injil hari ini yang diambil dari Injil Lukas bab 12 ayat 54 sampai dengan ayat 59. Yesus berkata kepada para muridnya bahwa ketika melihat awan, langit, atau merasakan hembusan angin, seringkali kita akan langsung menilai bahwa akan terjadi sesuatu. Entah itu hujan, badai, panas terik, dan lain-lain. Penilaian semacam ini tentu akan sangat membantu kita dalam membuat tindakan antisipatif. Semakin kita memiliki antisipasi yang matang akan suatu peristiwa, maka kita sebenarnya bisa meminimalisir resiko yang ada. Tetapi jika kita tidak memiliki antisipasi apapun, bisa saja kita akan mengalami kesulitan yang berakibat fatal saat berhadapan dengan peristiwa tersebut. Maka, kemampuan menilai tanda-tanda alam sungguh memberi pengaruh yang baik bagi kita. Namun sayangnya, kemampuan kita untuk menilai tanda-tanda alam ini tidak menular pada pengenalan sekaligus pemahaman akan tanda-tanda kehadiran Tuhan dalam hidup ini. Kalau boleh jujur, bisa dikatakan bahwa kita sama sekali tidak memiliki kemampuan demikian. Sehingga Yesus pun menegur kita dalam Injil tadi. Hai orang-orang munafik, kalian tahu menilai gelagat bumi dan langit, tetapi mengapa tidak dapat menilai zaman ini? Dan mengapa engkau tidak memutuskan sendiri apa yang benar? Apabila kita mau berefleksi lebih jauh, sebenarnya alasan utama yang mendasari ketidakmampuan kita ini adalah bukan karena Tuhan tidak menginginkan kita untuk menyadari kehadirannya. Sampai kapanpun, Tuhan malah selalu berkehendak agar dirinya terus dicari, ditemukan dan diakrabi, agar kita bisa memperoleh bagian dalam keselamatannya.
Lantas, yang menjadi alasan utama di balik ketidakmampuan kita untuk mengenal dan memahami tanda-tanda kehadiran Tuhan adalah karena kita tidak mau mengembangkan hidup iman kita setiap hari. Kita senantiasa cepat berpuas diri dengan iman yang telah ada. Padahal, iman itu harus dikembangkan secara konsisten dengan cara melaksanakan segala kehendak Tuhan dalam hidup harian, seperti yang diajarkan oleh Santo Yohanes Paulus II, yang keteladanan hidupnya diperingati secara fakultatif oleh gereja pada hari ini. Tuhan sebenarnya tidak mau kita hanya mengenal dunia dan segala fenomenanya saja, tetapi Tuhan juga ingin agar kita menghayati kehendak-Nya dalam iman. Karena itu, para saudara dan saudariku yang terkasih, mari kita berjuang untuk makin mengenal dan memahami kehendak Allah dalam setiap peristiwa kehidupan. Allah telah meninggalkan berbagai macam tanda kehadirannya bagi kita. Namun seringkali kita gagal memaknainya karena kita terjebak dalam pikiran bahwa Tuhan itu jauh dan tidak bersama kita. Pikiran semacam ini jelas akan mengerdilkan, bahkan memangkas iman kita bila dibiarkan begitu saja. Maka sudah saatnya bagi kita kini untuk lebih serius lagi membuka budi dan hati kita. Bukan Tuhan yang jauh dari diri kita, tetapi kitalah yang menjauh dari Tuhan. Karena itu, mari bertobat sebelum terlambat. Tuhan memberkati kita sekalian.